Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang saya hormati dan Allah muliakan, segala puji milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, habibana kita, qudwah kita, uswah kita, yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam yang kedua kalinya semoga tercurah dan terlimpah kepada keluarga tercintanya, sahabat setianya, tabi'in tabi'at pengikutnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita dijadikan umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dan kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin wal muslimat, kajian pada pertemuan kali ini kitab Ukhdul Jen masih membahas tentang wasiat-wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putri tercintanya, yaitu Siti Fatimah Zahra. Dan episode pertama tentang wasiat ini sudah dibahas dan belum selesai minggu kemarin ya. Insyaallah kajian kali ini wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di episode kedua insyaallah kita akan selesaikan. Ada beberapa keuntungan, kebahagiaan bagi kaum perempuan. Disinilah letak sesungguhnya wanita ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kebahagiaan kepada kaum wanita dengan beberapa alasan. Salah satunya yang diwasiatkan oleh junjunan kita, qudwah kita, habibana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam wasiat yang nomor ke-6 ini, Rasulullah menyampaikan kepada Siti Fatimah, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, idza hamalat al-mar'atu bil janini fi batniha istaghfarat laha al-malaikatu wa kataballahu ta'ala laha kulla yawmin alfa hasanatin wa maha anha alfa sayyiatin." Wahai Fatimah, kata Rasulullah, apabila wanita itu mengandung janin atau mengandung anak di perutnya, maka malaikat memohonkan ampun baginya. Ini suatu anugerah yang sangat luar biasa. Kaum wanita yang mengandung, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk memberikan ampunan kepada wanita tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi perempuan tersebut, bagi wanita tersebut, yaitu wa kataballahu laha kulla yaumin, di setiap harinya, alfa hasanatin, 1000 kebaikan. Wanita yang mengandung setiap harinya, bayangkan kalau wanita mengandung 9 bulan,
9 bulan ini di setiap hari dari mulai dia mengandung janin tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah, memberikan kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi kaum wanita, bagi kaum istri, bagi kaum perempuan yang mengandung pada saat itu. Bukan hanya malaikat Allah memberikan ampunan kepadanya di setiap saat, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan alfa hasanat fi kulli yaum, 1000 kebaikan di setiap hari. Masya Allah, tabarakallah. Ini tidak dimiliki oleh kaum laki-laki, karena laki-laki tidak pernah hamil. Ya, ini khusus bagi kaum perempuan. Maka kaum muslimat dimanapun berada, kaum istri dimanapun berada, ketika kita taat, ketika kita ridho, ketika kita pasrah dengan keadaan, tatkala Allah memberikan kepada kita keturunan, maka ini menjadikan salah satu aset terbesar bagi kaum perempuan. Wa maha anha alfa sayyiatin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus 1000 kejelekan kepada wanita yang mengandung. Fa'idha ja'aha, ketika datang kepada perempuan, ya. Jadi 1000 kebaikan dan Allah meribur 1000 kejelekan. Dan ketika wanita itu merasa sakit, ya, merasa sakit akan melahirkan, ya, kataballahu sawabal mujahidina fi sabilillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dan mencatat perempuan yang hamil tersebut ketika terasa sakit perutnya, Allah jadikan pahala sebagai mujahidin, orang-orang yang jihad fi sabilillahi, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza wada'at hamlaha kharajat min dunubiha kayaumi waladasha ummuha. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan lagi kepada Siti Fatimah, tatkala kaum wanita melahirkan bayinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan pahala, yaitu pahala yang sangat luar biasa. Dengan janin keluar, dengan bayi keluar, tatkala dia melahirkan, maka keluarlah dosa-dosa dari perempuan tersebut. Keluarlah semua dosa-dosa dari ibu yang melahirkan tersebut, seperti bersihnya bayi yang baru lahir tanpa dosa. Apakah tidak hebat? Apakah tidak bahagia? Apakah kabar ini sesuatu kabar yang buruk? Tidak. Justru ini kesempatan bagi kaum wanita yang tidak dimiliki oleh kaum lelaki. Inilah status asli daripada perempuan tersebut, akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan di setiap saatnya, dan Allah menghapus dosa dan kesalahannya di setiap saatnya tatkala dia mengandung. Dan begitu melahirkan, maka bayi yang keluar, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dosa-dosa perempuan tersebut tatkala melahirkan sama keluar dari dirinya, seperti ibunya melahirkan dia di waktu saat dia bayi, tanpa dosa dan noda. Kemudian apalagi, ya Fatimah, yang ketujuh, wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimatu ayyuma mara'atin khaddamat zawjaha biniyatin sadaqatin illa kharajat min dunubiha kayaumi waladatha ummuha. Wahai Fatimah, tiadalah wanita yang berkhidmat, wanita yang melayani suaminya fi yaumin walailatin, sehari semalam, dengan rasa senang dan ikhlas serta niat yang benar, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa dan kesalahan-kesalahannya.
Kemudian apalagi kayaumi waladasha ummuha, dosa yang keluar dari kaum perempuan tersebut tatkala melayani suaminya dengan ikhlas, dia akan bersih daripada dosa dan noda seperti bayi yang baru dilahirkan. Walam takhruj minad dunya wa 'alaiha minaz zunubi syai'un. Walam takhruj, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang sangat luar biasa. Walam takhruj, tidak keluar minad dunya wa 'alaiha minaz zunubi syai'un. Ketika dia wafat, ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, datang ajal, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan membersihkan dosa dan noda perempuan tersebut tatkala dia melahirkan, ditakdirkan oleh Allah wafat. Jadi ada dan banyak sekali ketika kaum ibu melahirkan, ada yang bayinya selamat, ibunya meninggal. Makanya kita sering dengar ketika kaum ibu melahirkan kemudian dia wafat, dia termasuk orang-orang yang syahid. Ibu yang wafat tatkala melahirkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membersihkan dosa-dosanya. Masya Allah, tabarakallah. Wa tajidu qabaraha raudatan min riyadil jannah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan alam kuburnya yaitu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atahallahu ta'ala thawaba alfi hujjatin, thawaba alfi hujjatin wa alfi umaratin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada perempuan tersebut yaitu pahala seperti 1000 orang yang melaksanakan ibadah haji dan pahala 1000 orang yang melaksanakan umrah. Kemudian dan 1000 malaikat memohonkan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Ini makanya ketika melahirkan ini mungkin jangankan waktu melahirkan, ketika mengandung pun sudah mulai tidak nyaman, tidur sudah tidak nyaman, kandungan sudah mulai membesar, tidur tidak nyaman, kadang makan pun tidak nyaman, bepergian jalan tidak nyaman, dan lain sebagainya. Rasa sakit sudah mulai datang ketika usia kandungan sudah mulai membesar, menambah bulannya. Tetapi di sisi lain kaum ibu, bagimu adalah surga, bagimu adalah kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Ini pesan atau wasiat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya Siti Fatimah Zahra. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Yang ke-8, wasiat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Fatimah, wahai Fatimah. Ini wasiat ya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyumam ra'atin khadamas jaujaha yauman walilatan bitayyibi nafsin wa ikhlasin wa niyati sadaqatin illa ghafarallahu dunubaha kullaha wa albasaha yaumal qiyamati hullatan khudra'a wa kataballaha bi kulli sya'ratin fi jasadiha alfahasanatin wa atahallah mi'ata hujjatin wa umratin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah wanita yang melayani suaminya, wanita yang berkhidmat kepada suaminya,
yauma walailatan, yauman walailatan, yauman walailatan artinya sehari semalam. Dia berkhidmat kepada suaminya dengan rasa ikhlas, dengan rasa senang, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dan kesalahannya semuanya. Wa albasa yaumal qiyamah khullatan khudra, dan di hari kiamat nanti Allah memberikan mahkota yang sangat luar biasa, pakaian yang hijau yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap satu helai bulu pijasadiah yang nempel di kulitnya perempuan, di badannya perempuan tersebut, Allah jadikan setiap bulu-bulu yang nempel di jasadnya alfa hasanatin, 1000 kebaikan. Wa atallah ta'ala mi'ata hujjatin wa umratin, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada perempuan tersebut seperti pahala 100 haji dan pahala 100 umrah. Ya Fatimatu ayyuma mar'atin tabassamat fi wajhi zawjiha. Wahai Fatimah, tiadalah wanita yang tersenyum di hadapan suaminya illa nadarallahu laha bi'aini rahmati, melainkan Allah Subhanahu wa taala memandangnya dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Ini wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Fatimah. Ketika istri tersenyum kepada suaminya, ya, memberikan senyuman kepada suaminya atau di hadapan suaminya, melainkan Allah akan memandang kepada perempuan tersebut dengan pandangan kasih sayang. Ini bahagia banget, ya. Makanya ketika di rumah sempatkan, ya, perempuan, wahai kaum istri, senyumlah kepada suaminya. Walaupun pada saat itu memang waktu-waktu yang tidak nyaman, tetapi tetap harus ikhlas, ya, memberikan senyuman. Karena pekerjaan apapun, amalan apapun yang dilakukan istri terhadap suami, tetap Allah memberikan anugerah pahala yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat ini sepele, ya, ya, perempuan atau istri memandang suami kan kayaknya sepele gitu, nggak ada apa-apanya gitu. Yang memandang suami, ya, suami yang dipandang senyum, istrinya senyum memandang, kayaknya sepele atau gimana gitu. Tidak ada pahala yang sangat luar biasa. Padahal ketika istri memandang suaminya dengan senyuman penuh ikhlas kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang perempuan tersebut dengan penuh kasih sayang. Makanya kaum istri ini, ya, wasiat Rasulullah SAW, amalkan. Pandanglah suamimu dan tersenyumlah di hadapannya. Insya Allah, Allah akan memandang engkau dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Senyum aja, senyum gitu kan. Jadi kerbage suami diberi senyumnya insya Allah, ya. Mungkin mengurangi lah, karena istrinya senyum dengan ikhlas. Kecuali kalau senyumnya tidak ikhlas gitu kan. Senyum diakhiri dengan manyun gitu, kayak asupan gitu kan, kayak tutut. Nah itu tidak akan diterima dengan baik oleh suaminya. Nah ini anugerah terbesar bagi kaum perempuan, bagi kaum istri yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya Fatimah Zahra. Yang kesembilan, wasiat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Fatimah tu ayyuma mar'atin farasat li zawjiha bitayyibi nafsin illa nadaha munadin minas sama'i istaqbalil amala faqad ghafarallahu laki ma taqaddam min dhanbiki wa ma ta'akhkhar. Yang kesembilan yaitu, wahai Fatimah, tiadalah wanita yang membentangkan alas tidur untuk suami dengan senang hati, ya. Tiadalah seorang wanita yang membentangkan alas tidur, ya, alas tidur untuk suaminya dengan senang hati, melainkan malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu untuk menyaksikan apa? Menyaksikan pahala amalnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang.
kaum ibu, kaum istri dimanapun berada, ini hal-hal yang memang setiap hari kadang dilakukan istri. Tetapi pun dan banyak istri yang tidak tahu, oh geningan ngamparkeun spray, beberes kamar teh, beberes di tempat tidur teh, iya teh pahala yang sangat besar sekali. Betul nggak? Padahal setiap hari ibu-ibu teh, ya. Kadang setiap hari, kadang ya ada, ya mungkin tidak semua ya. Ada yang 2 hari sekali, bahkan ada yang 2-3 hari sekali, atau ganti spraynya seminggu sekali, ya. Yang penting ketika perempuan tersebut merapikan tempat tidur, yang tempat tidur itu dipakai suami, ya sama kita mungkin ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pahala yang sangat luar biasa. Kata malaikat munadinya memanggil kaum perempuan tersebut, saksikanlah, lihat pahalamu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang akan datang, yang telah lalu dan yang akan datang. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Luar biasa. Di dalam pertikahan itu sangat luar biasa. Jadi dari mulai kita perjanjian yang sangat sakral, dari mulai qabil tuh kalau dari calon pengantin laki-laki, kemudian sesudah qabil tuh nikah, ya, sudah menjadi suami istri, maka di situ mulai Allah membukakan segala-galanya, ya. Pintu keberkahan, pintu rezeki, ya, pintu kesehatan, pintu amal, pintu rahmat, dan banyak sekali pintu-pintu pengampunan dosa. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Di sisi lain memang ada rasa takut dengan pertikahan. Apalagi yang sudah mungkin merasa trauma dengan pertikahannya yang tidak mulus. Tetapi ya itulah ujian kehidupan manusia ketika ada di dalam ikatan rumah tangga. Kita ambil positifnya saja. Jangan kita mengambil di posisi negatifnya saja. Apalagi yang belum merasakan, si itu mah geus nikah ge pas ya wae, si itu mah geus nikah ge kayaknya teh naon teh teu bahagia dan lain sebagainya. Ya kita jangan ambil yang negatifnya, ambil yang positifnya. Seperti yang disampaikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengambil yang negatifnya, masya Allah, ya tidak akan mau kita berumah tangga. Saya dulu waktu di pesantren, saya kurang lebih 24 tahun lah. 24 tahun mau ke 25 saya menikah. Kebetulan dengan santri sendiri dulu, yang setiap harinya diwuruk gitu kan. Tidak tahu itu jodoh kan. Ya, akhirnya jadi istri sampai saat ini sudah 21 tahun rumah tangga. Ya alhamdulillah masih itulah. Alhamdulillah ya. Jadi ada merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenapa dulu ngebet banget dan kepingin rumah tangga, padahal dulu memang santri itu belum bisa usaha, belum bisa cari duit dan lain sebagainya. Tapi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dengan urusan rezeki, Allah yang mengurus rezeki. Allah sudah mempersiapkan rezeki, ya. Allah sudah menyiapkan segala-galanya. Manusia akan putus rezekinya ketika wafat, tetapi kalau masih hidup ya ada rezekinya. Besar dan kecil itu tidak menjadi ukuran, tetapi yang menjadi ukuran sejauh mana kita mensyukuri rezeki tersebut, maka akan terasa indah dan nyaman. Akhirnya menikah, ya itulah ujian. Menikah ujian ada. Awal-awal nyaman, 3 bulan nyaman, 4 bulan nyaman, mulai perempuan sudah isi, ya, sudah mengandung, mulai kita mikirin bagaimana biaya untuk persalinan dan lain sebagainya, mulai. Tetapi suami yang betul-betul tanggung jawab, dia mikir, ya kumacarana ya, supaya perempuan atau istri teh ngelahirkan dengan mulus dan lain sebagainya, harus siap segalanya, ya, harus siap segalanya, mentalnya, ya, dari keuangannya dan lain sebagainya. Makanya alhamdulillah, ya, sampai saat ini dianugerahi, saya pribadi dianugerahi anak 3. Yang pertama sudah keluar, sudah lulus SMA, masih di pesantren, ya alhamdulillah. Nyaman lah. Jadi tergantung kita bagaimana bisa dan tidaknya, gitu kan? Bisa dan tidaknya kita sebagai imam membahagiakan istri kita. Bahagia itu bukan banyak uang, segala-galanya bukan, walaupun uang tidak ada,
walaupun uang itu menjadi hal yang memang diperlukan, tetapi betul-betul Allah menjamin kebahagiaan itu ada di dalam agama. Bukan ada di dalam uang, tetapi ada di dalam agama. Banyak uang yang bunuh diri, banyak uang orang stres, banyak uang justru malah tidak mau beribadah dan lain sebagainya. Tetapi Allah menjamin itu kebahagiaan ada dalam agama. Sejauh mana kita mengamalkan agama Allah, wabil khusus di dalam rumah tangga, maka rezeki apapun akan datang dengan penuh keberkahan. Walaupun memang menurut mata kasat kita ini, letik gitu. Tetapi bukan dilihat letik dan gedenya. Syukuri apa yang ada. Bukan kita melihat besar dan kecilnya rezeki yang diterima pada saat itu. Ini di dalam rumah tangga. Makanya yang belum rumah tangga, yang belum punya suami atau suami punya istri, mangga gitu kan. Kalau melihat ini, waduh luar biasa. Kaum istri itu bahagia banget ya. Bahagia banget, subhanallah. Jadi kalau saya merasa, kalau saya nih ya, jadi perempuan gitu, kalau lihat keterangan-keterangan ini, wasiat Rasulullah, ini aslinya ini tidak akan dilamakan lagi lah. Istilahnya mualila-lila lah, gitu kan. Karena sungguh luar biasa. Nah nanti perjalanan-perjalanan di dalam rumah tangganya itu kita yang mengatur. Ritmenya gimana, baik dan buruknya kita yang mengatur. Jadi harus betul-betul ikhlas dan meninggalkan ego kita. Walaupun memang seminggu itu ada cekcok dan lain sebagainya. Itulah bumbu rumah tangga. Kalau tidak ada itu, tidak ada rasa sono gitu kan. Itu teh syarat untuk harmonis sebetulnya. Kalau ada cekcok dan lain sebagainya gitu kan. Kalau adem terus, tiis gitu kan. Makanya ada warna. Nah, dicekcok 1 jam, 2 jam, atau 1 hari, jangan melebihi 3 hari nih ya suami istri. 1 jam, 2 jam, wajar lah manusia. Ya, manusia menyatukan paham, menyatukan ide, dua kepala itu sangat susah ya. Kita anak siapa, istri kita anak siapa gitu kan. Jadi disatukan di dalam rumah tangga ya, otomatis ada berbenturan, ada perbedaan. Tetapi perbedaan itu jadikan bumbu buat kita untuk semakin memperbaiki yang namanya rumah tangga itu. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik kajian ini wabil khusus buat kaum hawa, kaum perempuan. Jadi setidaknya sesudah mengkaji kitab ini Uqudul Ujen, semakin ikhlas melayani suami, mengurus anak, dan semakin ikhlas ketika diberikan keturunan atau mengandung bayi yang ada di dalam perut. Karena setiap saat, setiap hari Allah memberikan ribuan kasih sayang, ribuan pahala, dan dosa-dosa diampuni. Bahkan bersih dosa perempuan yang melahirkan itu seperti dosa bayinya sendiri yang tanpa dosa sedikit pun ketika lahir ke muka bumi ini. Kemudian kita lanjutkan ya, dengan wasiat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang ke-10 ya, yang ke-10. Ya Fatimah tu wahai Fatimah, ayyuma mar'atin dahanas ra'sa zawjiha wa lihyatiha wa qasa syaribahu wa qalamas adhafarahu illa saqahallahu min ar-rahiqi al-makhtum wa min anharil jannah wa hawanallahu 'alaiha sakaratul maut wa tazidu qabaraha rawdan min riyadil jannati wa yaktabullahu laha bara'atan minan nari wa zawazi 'ala sirati wa ma'na rahiq al-khamr as-safiyah at-tayyibah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada, wabil khusus kaum istri yang dimuliakan oleh Allah, kaum istri yang dibanggakan dan dimuliakan, yang dihormati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat beliau kepada Siti Fatimah yang ke-10, ya Fatimah tu wahai Fatimah, ayyuma mra'atin dahanat ra'sa zawjiha. Wahai Fatimah, tiadalah wanita yang meminyaki kepala suaminya, ya, maksudnya rambut yang ada di kepala suami, kemudian lihyatiha jenggotnya, serta mencukur kumisnya dan memotong kuku-kukunya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala illa saqallah, Allah memberikan minuman kepadanya
dari arak yang dikemas indah, yang didatangkan dari surga, sungai-sungai surga. Dan Allah mempermudah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala wahawanallah alaiha sakaratul maut, dan perempuan atau istri tersebut Allah mudahkan di dalam sakaratul maut, dan di dalam kuburnya Allah jadikan raudhan min riyadil jannah, yaitu taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kaum Hawa, kaum istri, bagaimana Allah tidak sayang kepada perempuan, ya, cuma meminyaki rambut saja. Nih kalau laki-laki yang biasa pakai minyak rambut nih, kalau zaman saya dulu waktu muda, bris, ya ada bris kan. Dulu pakai bris atau pakai, ya kalau tidak ada uang paling beli urang aring lah, minyak urang aring dulu ya. Kalau sekarang mungkin ada Gatsby dan lain sebagainya. Yang biasa dipakai oleh laki-laki, ya. Nanti mah kaum Hawa atau istrinya ketika tahu suami suka pakai minyak rambut, nanti mah oleh istrinya dipakai, ya, dipakaikan minyak rambut A atau Beb atau Yang atau Pap atau Pak atau Mas atau AA atau Akang, sini minyak rambutnya, biar bunda, biar mama, biar aku saja yang meminyaki rambut yang ada di kepala emas atau di kepala ayah. Ih, Masya Allah, tabarakallah. Osok tarak itu ke suami, gitu kan? Dan suami nage tara make minyak, engke mah peserkeun minyak wangi rambut, minyak rambut, ya, dipeserkeun minyak rambut atau suaminya beli, nanti yang meminyakinya istrinya. Itu Masya Allah, tabarakallah. Nih saya jarang pakai minyak rambut, tapi kalau sudah tahu pahala seperti ini, walaupun pahalanya buat istri, ini saya kasihan sama istri. Nanti beli minyak rambut, terus ya dipakein oleh istri, ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi istri yang meminyaki rambut, suaminya kemudian mencukur jenggotnya, ya, mencukur kumisnya dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan minuman arak dari sungai-sungai surgawi, dan Allah jadikan di kuburnya raudhan min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi hawanallahu alaiha sakaratul maut, Allah akan memudahkan kepada istri tersebut, ya, tentang sakaratul maut. Jadi wafatnya nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaktubullahu laha bara'atun minan nar, dan Allah akan membebaskan perempuan tersebut dari neraka. Wa zawaz ala sirat, dan Allah akan memberikan satu anugerah terbesar ketika melewati siratal mustaqim, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, mungkin kajian untuk kali ini kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan manfaat dan sangat manfaat dan bisa dimanfaatkan. Bukan hanya dikaji saja, disimak saja, tetapi yuk dan mari kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya untuk kaum istri, tetapi kaum suami pun harus memberikan mau'idoh kepada istrinya, atau kata-kata yang bijak dan baik yang bermanfaat bagi kaum istrinya. Kalau suami sayang kepada istrinya, bukan hanya sayang itu ngasih terus uang dan lain sebagainya, tetapi sayangnya suami kepada istri ngasih ilmu yang bermanfaat tentang rumah tangga, seperti yang disampaikan baginda Rasulullah SAW kepada putrinya Siti Fatimah Zahra. Mudah-mudahan sehat semuanya, mudah-mudahan saya pribadi disehatkan oleh Allah, dan semua yang menyimak kajian ini dimanapun berada. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi mudah-mudahan menyimak kajian ini Allah berikan pahala kepada kaum muslimin wal muslimat, mukminin mukminat, dan Allah memberikan kemudahan segala urusan hajatnya, baik dunia maupun akhiratnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin sayyidil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.